Kalau kita sudah berjalan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Jadi kalau sudah berjalan, baru kebenaran. Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran Taurat. Bukan kebenaran manusia. Tapi kebenaran Yesus Kristus. Karena jalan itu bukan itu. Kalau kebenaran manusia, kebenaran orang-orang jemaat Maranatha nggak laku. Tapi jemaat Maranatha semua harus kebenaran Yesus. Diberkati Tuhan. Siapapun dunia ini harus kebenaran Yesus. Salam, saudara-saudara yang kekasih semuanya. Salam yang ada di sini juga. Salam juga bagi saudara-saudara yang mengikuti di mana saja saudara berada. Tuhan memberkati. Di akhir zaman sekarang, kita harus semakin mengerti apa kekristenan itu, kemana tujuan kita, apa yang harus kita akan semakin perbuat. Ini harus semakin nyata, kita harus semakin mengerti, saudara-saudaraku, ya. Karena banyak kekristenan sekarang tidak mau tahu. Yang penting sudah ada gereja, apalagi kalau sudah mengalami masalah selesai, sudah keberkatan secara jasmani, ya, sudah merasa aman. Saudara-saudaraku, ada saatnya kita nanti, apapun perkara dunia ini, kalau kita sudah semakin mengerti, perhatian bukan perkara dunia ini. Intinya bukan di situ. Itu sebabnya saya mau mengajak kita melihat dari Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ayat 13 sampai 16. Saya rasa ada sangat baik kita bergantian membaca biar semakin menggenapi, berbahagia yang mendengar, membaca, terlebih sampai meningkat, mengerti, dan rela siap melakukan. Sangat diberkati Tuhan. Saya baca 13 biar saudara akan sambung dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan berhala Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu bersama kita. Tetapi baiklah tingkat pengertiannya terhadap baik. Karena Tuhan menurunkan yang ini sudah lihat. Jadi kalau dunia berkata laju, terlebih dalam rohani saudaraku harus laju. Tidak boleh sudah merasa cukup sebelum kita sampai di Yerusalem baru. Kalau sudah di Yerusalem baru, tidak ada lagi pergumulan seperti di bumi ini. Ya, di situ tinggal, ya, kita sudah dibentuk, kita sudah tubuh yang baru, hidup yang baru. Tuhan sudah berkata, lihat aku sudah jadikan semuanya baru. Ya,
Nggak ada lagi perkara-perkara yang ada di dunia ini, semuanya sudah beda, sudah. Jangan terlalu kencang biar hilang-hilang. Ya pelan-pelan aja dikit, nggak apa-apa. Seperti yang tadi aja, jadi normal. Jadi saudara-saudaraku, banyak orang sudah merasa sudah, ya apalagi saudara-saudaraku, kalau jemaat sudah bisa ada ribuan, ya, dan semua fasilitas bagus, saudaraku, ya. Saya juga kalau melihat yang begitu senang sekali, saudaraku, ya. Hanya itu belum tujuan. Karena semua perkara jasmani yang ada di dunia ini itu tidak berlaku ke Yerusalem baru. Itu semua ketinggalan zaman, saudara-saudara. Tapi nanti kita akan terkagum-kagum karena Tuhan berbuat apa yang ada di bumi ini tidak ada artinya. Tapi kalau dalam Yerusalem baru, luar biasa, saudara. Ya, ini. Jadi kerohanian kita juga harus ada tingkatannya, saudaraku, harus meningkat. Apakah tingkatan rohani? Itu kita akan perhatikan nantinya. Di dalam hidup di dunia ini, itu juga contoh bagi kita, saudaraku, untuk bisa maju di dalam kerohanian. Saya kalau ingat dulu, ya, masih di dalam umurku inilah, ya. Dulu kita kalau dapat duit, pasti perginya ke kantor pos. Tukar itu. Kalau udah dirobek begini, dikirim sudah sampai, jadi tinggal ini, itu wesel namanya, ya. Gak tahu yang muda-muda ini masih ingat. Kalau dulu, wah, senangnya bukan main, ada wesel. Itu. Kalau sekarang ketinggalan, nggak ada pakai lagi. Mau dimanapun cari wesel, nggak ada lagi. Aku mau beli wesel, nggak ada. Nah, itulah kemajuan, saudara. Sekarang, waduh, yang enggak, ya bisa, apa namanya, teknologi tinggi, ketinggalan. Nggak bisa, ya, kirim pakai M-Banking. Karena sekarang mau kirim dari kamar mandi juga bisa, saudara. Terima di situ, dikirim dari kamar mandi. Bisa, saudara. Dikirim dari kamar tidur, bisa. Ya, udah masuk, sudah. Nah, yang nerima juga kadang nggak tahu di mana-mana dia, ya. Nggak masalah, saudaraku. Kalau dulu kita ngambil duit harus ke kantor pos. Kalau enggak bisa, saudaraku. Itu. Jadi pra kemajuan itu begitu, saudaraku. Saya selalu ingat ada temanku dulu udah dapat pager dia. Gagah banget pikir saya. Pagernya dikasih di apa? Di ikat pinggangnya itu. Udah titik. Mantap banget ini, saudaraku, ini pikir saya kan. Ini, saudaraku. Sekarang kalau aku pakai pager nggak bakal bunyi-bunyi lagi karena nggak ada yang ngirim lagi, nggak bisa lagi pakai pager. Udah zaman bahulan, saudaraku, meningkat lagi. Habis dari pager kemana? Telepon koin, ya, berjejer itu di jalan. Ya, itu koin-koin lari situ. Ya, kalau kelamaan, gantian nih. Diteriaki, walung di jalan. Sekarang kayak begitu, mana ada lagi, cari juga boxnya juga sudah nggak ada, udah dibongkar semua, nggak ada lagi. Kalau ada itu sudah
mujizat itu kalau masih ada yang gitu. Itulah kemajuan. Habis itu wartel, kalau wartel lebih mahal saudaraku ya bayar ya. Pokoknya sekarang kemajuan. Nanti lama-lama saudaraku yang ngomong, yang kerja, yang merawat bukan orang lagi. Pakai robot. Semuanya robot. Yang silakan masuk, ya masuk restoran, ya robot saudaraku. Iya. Jadi di dunia juga ada kemajuan. Terlebih rohani juga harus ada kemajuan. Haleluya saudaraku. Jangan kita bodoh, harus mengerti kerohanian. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah perhatikan ada sasaran, ada tujuan. Jadi orang-orang yang sudah puas hanya datang ke gereja, pulang, ya begitu, didoakan, masalah selesai, dapat berkat, diam. Itu bukan tujuan kekristenan. Bukan itu. Karena dia bilang, cari dahulu kerajaan surga, yang lain akan ditambahkan. Jadi hal-hal yang kekekalan itu, saudaraku. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus ini dia sudah sangat mengerti. Dia bilang, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap semua pengertian sasaran itu. Tapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi terarah ke depan, kepada sasaran. Ini sudah harus begitu, saudaraku. Jadi kita sudah harus mengerti sasaran kerohanian itu. Haleluya, saudaraku. Dan kalau kita mengerti, jangan lagi nanti hanya mau cari pager, ketinggalan, buat apa nanti diketawain kita. Ini sudah itu ya. Jadi sekarang ini banyak yang diketawain. Yang ketawa itu apalagi musuh itu. Apa sih musuh kita? Ya iblis, ya diketawain. Teman kita ini si bodoh. Makanya kalau di Efesus pasal 5 ayat 17-30. 17. Jangan kamu bodoh, tapi hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita baca dulu itu biar semuanya lihat dari Alkitab. Ya, 17. Ya, Efesus 5. Siapa? Ayo. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Kehendak Tuhan, lupakan yang di belakang, arahkan ke depan. Yang di depan itu apa? Tadi kita sudah baca semuanya itu. Ya, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi harus arah ke surga, saudara-saudaraku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya perhatikan panggilan surgawi dalam Kristus Yesus, dan yang di dalamnya kita bisa berlari-lari. Itu Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ada 3 di sana. Jalan, kalau sudah ada kebenaran, baru hidup. Jadi berjalanlah dalam kebenaran supaya kamu hidup. Itu artinya. Haleluya, saudaraku. Nah, inilah. Jadi sekarang saya rindu
supaya kita meninggalkan yang di belakang, supaya kita bisa berlari-lari ke depan. Yang di belakang itu, saudara-saudaraku, banyak itu yang di belakang. Apalagi kekurangan. Ya, jadi kita harus mengerti pengalaman kita. Saya ada pernah lihat catatan orang tiap hari ada ditulis. Hari ini saya begini. Aku senang di sini, aku kecewa di sini, aku ditipu di sini, aku begini. Ada saudaraku. Jadi kalau dia baca itu setiap bulan, tahu dia saudara-saudaraku ya. Nah, ya itulah. Jadi kita ini juga harus bisa memperhatikan hidup kita. Sudah di mana, sudah masuk ke mana, gitu. Apa sudah yang lama itu tetap itu juga diingat. Salah saudaraku. Apa dibilang? Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, melupakan apa yang telah di belakangku. Contohnya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan itu terus. Apalagi saudaraku yang ya membebani kerohanian kita. Kalau kita selalu mengingat kekurangan orang, kesalahan orang kepada kita, tidak bisa maju-maju saudaraku. Tapi kalau kita meningkatkan itu, kita sudah mengerti firman Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat saudaraku. Karena kebenaran itu ada 3. Kebenaran Taurat, kebenaran manusia, ada lagi kebenaran Yesus Kristus. Ini, jadi yang di belakang itu kita harus tinggalkan. Jadi dulu hukum-hukum itu ada juga yang belum sampai kepada sasaran yang Tuhan kehendaki. Contohnya, kita mau baca dulu siapa yang bantu. Matius 5:20 itu. Saya senang kita harus lihat itu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya, jadi kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya, jadi harus lebih benar dari keagamaan cara Taurat. Haleluya saudaraku. Jadi ini harus kita tingkatkan. Taurat itu bukan dibuang, tapi itu belum cukup. Harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena Taurat itu hanya pembimbing kepada Kristus, penuntun. Nah, kalau ada anak-anak kecil, ya dituntun biar sampai pintar jalan. Kalau waktu menuntun, aku masih ingat bahasanya tata. Ada yang ingat itu? Bahasanya itu pegang-pegang anak itu. Bahasa apa itu tata? Bahasa Indonesia juga. Iya. Jadi ditata itu anak, dituntun gitu, jalan, dilepas jatuh, pelan-pelan atau bagaimana lah ya, gitu. Jadi kalau Taurat itu kalau kita baca itu adalah penuntun saudaraku, ya, penuntun. Ya, Galatia berapa kita baca itu?
Galatia 3 ya. Di situ disebutkan ya 3:24 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi dari kebenaran Taurat harus lebih ditingkatkan sampai nanti kebenaran Kristus. Nah ini, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kebenaran Taurat dan kebenaran Kristus ada lagi kebenaran. Itu adalah kebenaran manusia. Itu selalu, walaupun tidak tertulis, pasti ada kamu yang salah, aku yang benar. Kamu yang salah, aku yang benar. Dalam suami istri banyak yang enggak begitu. Banyak. Kamu salah, aku benar. Kamu salah, aku benar. Haleluya. Kalau mempertahankan kebenaran orang, itu kayak orang nampung air di kain yang usang. Berhasil apa enggak? Lanjut apa enggak? Enggak bisa lanjut. Saudara-saudaraku, kalau mau nampung air di ember lah. Ya, kalau air panas termos lah. Pertahankan. Ya. Jadi kalau kebenaran manusia itu bagaikan orang memakai kain yang usang. Ya. Apakah itu di badan, apakah itu, aduh, bisa nanti enggak ketahuan, hanya kena angin aja bisa robek. Malu deh. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau pertahankan kebenaran orang, semua rusak. Nikah juga rusak, persaudaraan juga rusak, perfamilian juga rusak. Amin, saudaraku. Jadi harus lanjut kemana? Kebenaran Yesus Kristus. Mau saudaraku? Haleluya. Dan kalau mau hidup harus ke situ. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain. Di luar itu nggak ada yang sampai. Coba baca ulang. Sebab kadang-kadang kita udah baca tapi kurang ngeh gitu. Ayo. Baca lagi. Yohanes 14 ayat yang 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Sering kita sudah baca itu, tapi belum benar-benar mengerti dan menusuk dalam hati. Sering sekali masih berantem, aku yang benar, kamu yang salah. Coba dulu balik, kamu yang benar, aku yang salah. Itu namanya mengaku. Berantem enggak? Enggak bakal. Tapi kalau aku yang benar, kamu yang salah. Wow, apalagi dikait-kaitkan familinya dia. Ya. Nah, presiden sampai disalah-salahkan istrinya. Nanti kalau manusia itu disalah-salahkan. Bapak dulu begini, Inong dulu begini, saudaraku juga semua begini. Jangan, saudaraku. Ya, kalau mau diberkati Tuhan, jangan pertahankan kain yang sudah usang. Itu kebenaran manusia. Pasti gagal. Yesaya berapa tuh? 54 ya? Ya. Kali. Yesaya 64 ayat 6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Iya. Kesalehan itu adalah sudah sampai tindakan kebenaran. Karena kesalehan itu adalah satu usaha keagamaan atau tindakan kebenaran. Jadi sudah di dalam pelaksanaan,
itu kesalehan. Jadi lebih tingkat lagi dari kebenaran. Kesalehan saja disebut seperti kain kotor. Apalagi kalau hanya dianggap benar, saudaraku. Ya, udah deh. Sekarang ini tadi saya sudah bilang pager kalau tahun 80-an masih hebat ya. Tapi kalau sekarang pager itu nur diketawai. Jadi sekarang kalau berpertahankan kebenaran diketawai sama iblis. Kan iblis. Ingat ya, kalau mempertahankan kebenaran sendiri, ya diketawai sama iblis. Saya yakin, haleluya. Apalagi merasa benar sudah mulai dibumbui lagi. Pakai apa bumbunya? Merasa benar. Bumbunya apa? Siapa tahu? Hah? Ya, belum situ. Apa? Bohong. Jadi, ya bumbunya kebenaran sendiri adalah bohong. Ya itu sudah itu. Wah, kalau pintar bohong sudah deh. Makanya saya kalau baca dalam Yesaya ini ada kadanya orang itu terlalu pintar bohong sampai dia bisa tertutup di kesombongan itu. Disebut di Yesaya pasal yang ke-28 ini, ya bohong itu jadi cukup jadi persembunyian. Untuk membenarkan diri itu dia berlindung di dalam kebohongan. 15, ayo. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun semeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Iya, ini saudaraku. Kalau kita beli daging, nggak beli bumbu rendang, enak enggak? Ya enak juga, cuma enaknya itu enak apalah ya. Enak sepuluh, enggak enak benar. Tapi kalau kita udah lengkapi, wah, ada bumbu rendangnya, ditambah lagi biasanya apa? Bumbu ya itu bumbu rendang itu termasuk itu semua sudah. Waduh, lengkapi garamnya enak banget deh. Iya, saudara-saudaraku. Tapi kalau iya kebenaran itu apa namanya tadi? Ya, kebohongan itu adalah bumbunya kebenaran sendiri. Nah itu, jadi bohong itu adalah bumbunya kebenaran sendiri. Siapa yang ambil duit? Gua tahu. Apa itu bumbunya bohong? Apa itu bumbunya kebenaran dia? Enggak tahu aku. Apalagi kau kali atau kau lupa kali naruh, tapi dia sudah ngambil. Itu namanya bohong adalah persembunyian. Itu terlalu banyak itu deh. Makanya rusak saudaraku, ya kan? Jadi makanya bohong itu adalah yang paling enak untuk bumbunya kebenaran sendiri. Orang yang biasa membenarkan diri sendiri, ya suka saudaraku bersembunyi, bukan di balik pintu, tapi sembunyi di mana? Bohong. Nah, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Ini harus dibuang ini saudaraku. Dan harus buangnya jauh-jauh. Aku buang bohongku, buang ke laut, buang ke laut. Apa lagi?
Iya, sudah buang ke laut. Haleluya, saudaraku. Kebenaran sendiri juga buanglah ke laut lah. Haleluya. Karena itu dekat sekali dengan bohong. Ya. Dan itu menipu diri sendiri. Kalau mau hidup hanya satu. Kebenaran Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran. Jadi Yesus juga jalan, dia juga kebenaran. Saya dulu akulah jalan, udah ku ingat-ingat terus. Tapi kebenaran aku nggak ngeh. Gimana saudara-saudara? Udah langsung ngeh dari dulu. Yesus itu kebenaran. Dan sekarang itu, atau udah mulai kita ya berlari kepada kebenaran Yesus. Karena ini harus berlari juga, saudara, nggak boleh pelan-pelan. Jadi tadi kita dengar, ya, melupakan yang di belakang, hal-hal yang belum kepada kemajuan, dan berlari-lari kepada sasaran panggilan surgawi. Dan hidup itu adalah di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran Yesus sendiri. Ini saudara-saudaraku. Kalau kebenaran Taurat itu semua kebenaran kita ditimbang, itu boleh. Dan kebenaran Taurat itulah yang paling tinggi dalam hukum di luar kebenaran Kristus. Jadi kitab undang-undang hukum KUHP kita itu semua baru di dalam tarafnya Taurat. Salah dihukum. Taurat itu kalau mata berdosa suruh apa? Kalau tangan berdosa potong. Ini sudah. Walaupun belum pernah hukum potong tangan, tapi itulah arahnya. Saudara-saudara, kalau diambil baju, tarik kembali, suruh bayar. Prabowo saja bilang, kalau kamu malu terang-terangan, datanglah ke rumah saya malam-malam. Tapi kembalikan, gitu dia kan. Saudara-saudara, jadi harus dikembalikan. Tingkatannya nanti kalau kebenaran Kristus, kalau kamu diolok, berkati dia. Kalau kamu dibohongin, doakan dia. Kalau kamu diambil bajumu, kasih juga jasmu. Itu nggak ada di KUHP. Nanti kalau itu terjadi di KUHP, tambah korupsi orang. Wah, aku mencuri, ditambah lagi. Wah, semua korupsi. Hanya orang yang jujur dalam Tuhan yang bisa memakai kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Dan kalau orang mau ke Yerusalem baru bisa. Kalau di dunia ini kita kasih begitu, hukuman aja nggak diberat-berati, orang nggak takut di dunia ini. Kalau umpamanya ya dia koruptor 5 miliar dihukum 3 bulan. Wah, tambah ramai koruptor, betul apa enggak? Dan itu untuk bikin koruptor semakin banyak. Karena dia pikir apa? Dia laku, menderita 3 bulan di penjara pun itu, nggak pernah pun kuliah matahari nggak apa-apa. Habis 3 bulan duitku banyak, jadi miliarder, milioner. Pakai T lagi apa T? Triliun. Apalagi kalau triliun. Nah, ya. Jadi harus ada dulu dalam kita bahwa kita ini melupakan semua yang memberati, keinginan daging yang mengikat, yang membuat kita tidak maju. Lupakan itu. Seringkali saudara-saudaraku masih ada goresan dalam hati kita. Ya, kalau ada orang bersalah kepada kita, belum benar-benar tuntas. Ya,
Kalau kita rasa disakiti, masih belum bisa ku tinggalkan yang di belakang, ku pandang maju ke depan. Lanjut, belum saudaraku. Masih ada goresan-goresan itu yang belum selesai. Hah. Tapi saudaraku, supaya diberkati Tuhan, supaya maju terus, lupakanlah semuanya itu. Kalau ada kesalahan, ya sudah. Apalagi kalau kita nanti kalau maju ke depan, yang menyakiti kita juga harus diberkati. Haleluya, saudaraku. Inilah, kasih makan musuhmu. Ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Haleluya, saudaraku. Ini kalau kepada kebenaran Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, beda kalau dalam Tuhan. Kalau masih agama Taurat, sehebat apapun itu, berantem terus. Saya pikir orang yang paling beragama adalah orang Yahudi itu. Tapi sampai sekarang mereka belum damai. Perang sini, perang sini, perang sini, perang sini. Karena tidak ada yang kepada kebenaran Kristus. Malah Kristus mereka apa? Salibkan. Sampai sekarang masih apa? Ditolak. Tapi kalau kita, saudaraku, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini cuma bagaimana kita untuk melaksanakan itu. Lupakan semua yang membebani. Buang. Kalau mau selamat, seperti Rasul Paulus berperahu, ada topan, ada ombak, ada apa semua. Dibuang semua muatan kapal. Masih belum bisa. Sampai apa? Berkakas kapal semua dibuang. Nah, jadi semua barang-barang boleh tinggal, tapi kamu pasti semuanya selamat. Haleluya, saudaraku. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya untuk kita melaksanakan itu, kita tadi harus berani melupakan cara yang lama, kebenaran sendiri, meningkat dari Taurat kepada kebenaran Yesus, meningkat dari kebenaran kita. Semua itu ada, semua itu tadi terpakai, semua itu bagus. Itu kalau benar-benar kebenaran. Kalau kebenaran yang dibaliknya apa tadi? Bohong, berlindungan. Kebenaran yang berlindung dalam berbohong, aduh, apalagi itu harus benar-benar ditinggalkan. Kalau kebenaran orang-orang yang belum mau mengampuni, yang tidak mau move on itu ya, jadi semua selalu berbeda. Semua selalu berbeda. Jadi kalau kita, saudaraku, ya sudah tidak mengingat-ingat lagi yang dulu, semua harus sama-sama baik sudah. Semua sama-sama indah. Ya, kita kalau menyanyi harus benar-benar, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kalau belum, lupakan kesalahannya, nggak bakal bisa. Kalau nyanyi pun omong-omong masih ada bohong tempat perlindungan. Kamu nyanyi doang. Pelaksanaan belum bisa. Salamnya enggak mantap, saudaraku. Enggak benar-benar di dalam kasih. Salamnya ya kadang buang muka, apa segala macam. Tapi kalau benar-benar kau saudaraku, lihat matanya enggak ada lagi kegelapan. Terang semuanya. Amin, saudaraku. Nah, itu namanya lanjut. Ya, jadi di sini lanjut. Aku lanjut ini bukan dari partai politik. Ini ayat 16 ini tadi. Nah, Filipi 3 tadi.
Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mengerti kebenaran Kristus. Haleluya. Tadi kita sudah baca, tapi belum ngerti. Tapi sekarang kita sudah mengerti lagi. Jadi kita masih bisa menyanyi itu. Dulu ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu. Untunglah dia pun belum ngerti, tapi tetap ada percaya sama Tuhan. Terus jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Iya, itu keyakinan kita. Tapi kebenaran-kebenaran dalam Yesus itu prakteknya kayak apa? Dulu kita belum mengerti. Nah, terus ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin, saudaraku, puaskan hati Tuhan. Ya, bagimu aku rela lah ya, rela. Lanjut. Menghamba, serahkan diri, genapi karya. Amin, saudara. Dengan demikianlah kita menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Nanti kehidupan kita itu apa? Sudah menerima Yesus yang menyucikan kita. Ini yang pertama. Sudah menerima Yesus yang memelihara kita. Dan yang terakhir, kita menerima tabiat karakternya Yesus. Ini saudaraku. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5 itu, hendaklah kamu dalam hidupmu, ya coba baca deh biar enggak salah. Ayat yang kelima. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap persaudaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Jadi saudara-saudaraku, sekarang ini kekristenan kita tidak hanya menerima pertolongan, tapi harus sampai menerima sifat tabiatnya Yesus Kristus. Karena kita semua adalah orang-orang yang akan sama seperti Yesus Kristus. Bukan di dalam secara fisiknya, bukan. Tapi di dalam karakternya. Inilah saudaraku bagian dari rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Jadi sekarang orang cara Taurat, cara kebenaran sendiri, itu saja. Kebenaran Kristus itu tidak sampai dia dibuka. Karena itu adalah rahasia hanya orang yang benar-benar merindu, yang mau jadi hamba, orang yang mau menyerah. Hanya itu saja, saudaraku. Semoga kita bagaikan tanah yang baik, saudaraku. Ya, nggak ada kekerasan. Keras mempertahankan akunya. Keras mempertahankan kebenarannya. Keras mempertahankan kesalehannya. Nggak ada artinya. Gagal. Dimanapun gagal, saudaraku. Kalau untuk kebaikan dalam Yesus Kristus. Kalau untuk siap menanti hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya. Pelayanan di akhir zaman. Ya. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad.
dan dari keturunan kepada keturunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Jadi kalau belum mau bertobat, terus saudaraku nggak mengerti. Firman itu sebagai perumpamaan yang tidak bisa dimengerti. Ya, kenapa disebutkan begitu? Ya itulah, orang kelihatannya selalu beribadah, tapi dalam Markus pasal yang keempat itu dia bilang, boleh kita lihat dulu ini. Sedih saudaraku, bukan sedih lagi, ngeri. Ya, mulai 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi harus sampai tahu rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi firman itu sebagai perumpamaan saja. Supaya, inilah saudaraku risikonya. Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Ini dibaca pun, didengar pun berulang-ulang, nggak menanggap. Buktinya nggak berubah-berubah, sama aja. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau sudah benar seperti Tuhan, itu baru nggak boleh berubah. Karena kalau orang benar berubah jadi apa? Jadi jahat. Tapi kalau belum pernah benar, nggak berubah, apa itu namanya? Jahat terus. Amin sudah itu. Kalau orang tidak benar, nggak pernah berubah, apa itu namanya? Jahat terus. Amin. Bisa ngerti kan? Ya. Tapi kalau orang benar berubah, itu salah. Lanjut kalau orang benar, nggak boleh diubah. Tadi kita sudah baca di dalam Filipi 3 ayat berapa itu? 17. Lanjut. 16. Lanjut saudaraku. Ya. Kalau sudah kebenaran itu ada lanjut. Lanjutnya kemana? Kesempurnaan. Haleluya. Sampai Tuhan bilang tidak bercacat celah. Dan Tuhan bilang, lihat aku jadikan semua baru. Semua baru. Jadi kalau ini saudaraku ada keagamaan, ya bantu baca. Boleh. 12. Markus 4 ayat 12. Ya. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ya. Jadi kan sudah dengar, sudah ikut baca. Nah, sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, sebab mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini sudah. Jadi kita harus lupakan yang lama, semua yang membebani, lupakan juga, jangan tetap di dalam hal yang biasa-biasa. Masa Taurat itu, KUHP itu intinya. Ini sudah bagus, sudah. Kalau salah dihukum, ya. Cuma kadang-kadang menghukumnya kurang jujur. Kalau ada yang berat sebelah, ya. Hukum aturan 10 tahun, bikin 2 tahun. Nah itu namanya sudah potong-potong juga itu. Enggak benar saudara ya. Jadi itulah. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah ini saudara. Itu sebabnya supaya jangan tetap dalam masa yang lama itu, harus benar-benar ada kerinduan dan penyerahan seperti murid-murid. Kalau kita harus ada kerinduan untuk melanjut. Haleluya.
Udah bagus datang ibadah, tapi lanjut lagi. Pengertian harus semakin ada. Harus semakin ada kesetiaan. Harus semakin ada peningkatan. Bila kita disakiti, jangan balas. Jangan menyakiti. Kalau balas, kasih yang lama. Taurat begitu, saudaraku. Kalau diambil baju kita, ambil ulang. Kalau sudah rusak, suruh ganti. Saudaraku, kalau diambil uang kita, bilang apa? Kalau sudah kebenaran Yesus, sudahlah, Tuhan yang berkati saya. Tuhan ganti nanti. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Enggak apa, saudaraku, memang enggak gampang sih. Ya, makanya Yesus semua diambil. Sampai jubah-jubahnya dia diambil. Tapi Yesus sudah pernah minta bayar. Amin, saudaraku. Justru pada waktu dia sudah mau selesai, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudaraku. Ini makanya kalau mempertahankan kebenaran sendiri itu masih cara yang belum. Ya, jadi itu sebabnya dalam Filipi tadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi ini kekurangan-kekurangan yang lain, ya, diperbaiki. Kesalahan-kesalahan orang lain kita tidak boleh ingat-ingat terus, apalagi itu menjadi perlindungan lah, ya, ataupun menjadi satu kemenangan yang merupakan senjata untuk nanti suatu waktu ditumpahkan lagi, apalagi dibawa ke luar negeri, di sana, dinotariskan di sana kesalahan orang lain. Nanti kalau diperlukan diambil. Jangan, saudaraku, apalagi kesalahan orang nggak usah dinotariskan, langsung aja dihapus dari Yesus. Haleluya, saudaraku. Ini ada juga kesalahan dinotariskan. Nah, itu dunia. Tapi kalau anak Tuhan, lupakan dan ampuni. Dan bukan hanya itu, doakan dia, bimbing dia, tunjukkan satu kasih supaya dia lihat, loh, aku ketinggalan, aku selalu menuntut, dia selalu berkorban. Suatu waktu pasti pembelaan Tuhan ada ke kita, saudaraku. Ya. Dan orang yang selalu berbuat jahat itu nanti ada titik Tuhan akan, ya, stop dia. Tuhan tidak bilang lanjut. Tapi kalau kita hidup kebenaran, pasti Tuhan bilang lanjut. Tadi kan kita sudah baca ayat 16. Tapi baiklah tingkatkan pengertian yang telah kita capai. Itu kebenaran dalam Yesus, saudaraku, ya. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Kan kalau kita sudah berjalan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Jadi kalau sudah berjalan, baru kebenaran. Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran Taurat. Bukan kebenaran manusia. Tapi kebenaran Yesus Kristus. Karena jalan itu bukan itu. Kalau kebenaran manusia, kebenaran orang-orang jemaat Maranatha nggak laku. Tapi jemaat Maranatha semua harus kebenaran Yesus. Diberkati Tuhan. Siapapun dunia ini harus kebenaran Yesus. Jangan kebenaran sendiri. Nanti diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita cari kerajaan surga, yang lain itu semua mudah bagi Tuhan. Yakinlah, semua nanti bisa diberkati oleh Tuhan. Semakin nyata kasih anugerah Tuhan. Ya, kita mau menyanyi kasih Allahku sungguh telah terbukti.